kasihmu dengan aksimu. Hei sahabat, jangan kau menyerah atas keterbatasan yang kau alami. Oke, baiklah, kita akan memulai praktek coaching kita untuk kasus 1, di mana kasus 1 ini seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato berbahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal tersebut? Dalam hal ini yang berperan sebagai coach itu adalah Bapak Muhammad Sopingi. Sebagai coachee adalah Dian Pratiwi dan pengamat saya sendiri Leli Endahrini. Untuk itu dipersilahkan kepada kedua rekan saya untuk melaksanakan praktik coaching kasus 1. Terima kasih Bu Leli. Pak, waktu istirahat nanti Bapak ada waktu. Saya mau diskusi dengan Bapak. Oh, bisa nak, bisa. Nanti kita ketemuan di taman ya ketika istirahat. Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rina. Silakan duduk nak, duduk. Kira-kira apa ya yang ingin Rina sampaikan sama Bapak? Tadi Pak Indra menyampaikan bahwa 2 minggu lagi akan ada perlombaan pidato bahasa Inggris, Pak, tingkat kabupaten. Lalu saya diminta untuk mengikuti perlombaan itu. Oh, begitu. Syukurlah. Sebelum kita lanjut diskusi, nak, kira-kira apa yang ingin Rina capai dari hasil diskusi kita berdua ini? Saya mau minta solusi sama Bapak. Sepertinya saya belum siap untuk mengikuti perlombaan itu. Siap ya? Kira-kira bagaimana perasaan Rina saat ini? Saya sebenarnya ingin mengikuti perlombaan itu sih, Pak. Tapi saya tidak percaya diri. Tidak dipercaya diri. Boleh diceritakan apa yang membuat Rina tidak percaya diri untuk mengikuti lomba? Saya takut, Pak, ketika harus berhadapan dengan dewan juri. Oh, jadi selain rasa takut, apa lagi kira-kira yang Rina rasakan? Karena rasa takut tadi, saya khawatir nanti pada saat tampil, saya jadi lupa, Pak, apa yang mau saya sampaikan. Seperti itu. Oke. Sekarang gini, Bapak tanya, apakah Rina selama ini itu sudah pernah tampil di depan umum? Pernah sih, Pak. Tapi hanya di depan kelas saat pelajaran bahasa Inggris. Itu pun pada saat tugas pidato. Nah, apakah pidato itu berjalan lancar pada saat itu? Lancar sih, Pak. Bahkan saya dapat nilai terbaik. Wah, bagus itu Rina. Gini coba sekarang Rina jelaskan bagaimana cara Rina berlatih pidato pada saat itu tampil di depan kelas. Coba ceritakan. Selama ini kan, Pak, kalau ada tugas untuk tampil di depan, malamnya saya konsep dulu, Pak, apa yang mau saya sampaikan. Ya, terus saya hafal. Terus saya latihan apa di depan kaca sampai beberapa kali lah. Terus selain itu apalagi yang biasa Rina lakukan selain yang disampaikan tadi? Kadang saya minta bantuan teman untuk menilai penampilan saya sebelum tampil. Tapi kan, Pak, nanti ketika lomba yang saya hadapi itu kan dewan juri, bukan seperti biasanya teman-teman saya. Nah, jadi menurut Rina apa bedanya rupanya jika tampil di depan kelas sama ditampil di depan dewan juri? Apa bedanya? Kan sama-sama manusia, Kak. Iya sih, Pak, sama sih. Sama-sama tampil, terus sama-sama dinilai ya kan? Mohon diulangi, Bu, tadi jaringan.
Rina, diulangi perkataan yang akhir tadi, soalnya jaringan tadi lost. Ya, sama juga sih Pak. Sama-sama tampil, kemudian sama-sama dinilai. Jadi menurut Rina, usaha apa yang akan Rina lakukan supaya lebih percaya diri untuk mengikuti lomba ini? Kira-kira menurut Rina? Apa ya Pak? Saya akan berlatih lebih keras lagi lah Pak. Lalu, kira-kira apa lagi yang bisa kamu lakukan lagi selain berlatih lebih keras lagi tadi? Saya bisa juga ya kan Pak, minta bantuan dari guru lain. Bagus ini tuh Rina. Kira-kira siapa saja yang bisa terlibat untuk membantu Rina? Guru yang Rina sebutkan tadi. Pak Indra sama Bu Launa bisa ya kan Pak bantu saya. Terus? Kalau Pak Indra kan guru bahasa Inggris ya kan Pak. Iya bagus itu Bapak itu. Nanti saya konsep dulu ya kan Pak, ini pidato saya. Kemudian nanti saya minta sama Pak Indra untuk mengoreksi pidato yang sudah saya konsep. Kalau Bu Launa kan guru bahasa Indonesia, ini kan bisa melatih saya dalam hal ekspresi wajah, kemudian intonasi suara, bagaimana saya menyampaikan ya kan Pak. Bu Launa lebih ahlinya itu ya kan. Iya bagus itu, bagus sekali Rina. Itulah yang bisa dimanfaatkan Rina. Jadi selain itu apa lagi yang bisa membantu Rina? Ayo coba, selain Pak Indra, selain Bu Launa, apa lagi kira-kira? Kalau saya minta bantuan Pak Indra untuk melatih saya di luar jam pelajaran, mau nggak ya Bapak itu ya Pak ya? Bapak rasa mau kayaknya Bapak itu. Kalau Bapak mau nggak membimbing saya juga? Kalau Bapak insya Allah siap. Yang terbaik untuk Rina, Bapak selalu siap. Sudah ya Pak. Jadi semakin semangat saya ya kan, dan yakin kalau saya itu mampu untuk mengikuti lomba tersebut. Bapak yakin Rina bisa. Semoga usaha dan komitmen yang sudah Rina lakukan dapat membuat Rina tampil lebih percaya diri untuk ikut lomba nantinya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama ya Rina. Iya ya Pak ya. Saya siap Rina, Bapak akan mendukung Rina. Semangat ya Rina ya. Terima kasih Bapak. Iya, oke. Oke, terima kasih kepada para pemeran dari coach dan coachee. Di sini saya akan membacakan hasil pengamatan praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Bapak Muhammad Sopingi dan Ibu Dian Pratiwi. Untuk yang pertama sekali yaitu alur pada penyampaian tujuan dari teknik coaching yang tadi sudah dilakukan, dipraktikkan. Saya sudah melihat bahwasanya sudah ada tujuan yang akan dicapai dari praktek coaching yang telah dilakukan, yaitu tujuannya untuk memecahkan masalah ketidakpercayaan diri dari murid Rina untuk mengikuti pidato, dan sudah dibantu oleh Bapak Sopingi untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri, dia meyakinkan seperti itu. Lalu berikutnya untuk identifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan bersifat terbuka sehingga mampu merangsang coachee untuk menceritakan secara nyaman dan menemukan akar permasalahannya. Nah, pertanyaan itu juga diberikan sehingga dapat menggali potensi dari coachee itu sendiri. Untuk rencana aksi di sini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach tadi mengarah kepada pengambilan keputusan secara mandiri oleh si coachee, sehingga coachee memiliki keputusan untuk mengambil apa yang akan dilakukannya ke depan. Dan yang terakhir untuk tanggung jawab, di sana coach juga bertanya kepada
si coachingnya, coachingnya, ya komitmen apa yang dibuat agar aksi nyata dari yang telah mereka diskusikan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, seperti itu kira-kira komentar dari saya sebagai pengamat dalam kasus satu ini. Terima kasih. Kita Hidup bukan untuk sendiri, kita bagi untuk sesama. Tak pernah menunggu hal besar. Dari yang kecil pun kita bisa bergerak. Mari nyalakanlah terangmu. pada kasus 2 ini kasusnya pada saat jam istirahat terlihat seorang murid yang berdiri di depan ruang guru dengan wajah yang gelisah dan bingung seperti ada yang ingin diungkapkannya. Langkahnya tertahan ragu-ragu seakan-akan ingin masuk ke ruangan atau tidak. Nah, di situ Bu Leli yang kebetulan baru selesai mengajar, melihat dan menghampirinya. Dalam hal ini coachnya adalah saya sendiri, coachingnya adalah Bapak Muhammad Sopingi, dan pengamatnya adalah Dian Pratiwi. Baik, saya mulai. Sopingi, kenapa kamu berdiri di sini? Ada apa, Nak? Oh, Bu Leli. Kebetulan saya bertemu Ibu di sini. Bisa saya minta waktunya sebentar, Bu? Saya ingin berbincang loh dengan Ibu. Oh iya, tentu saja. Ayo kita berbincang ke taman biar kita lebih nyaman. Mari. Nah, baik Sopingi, ada apa? Coba ceritakan. Ini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman sekali dalam satu mata pelajaran. Oh, baiklah. Sebelum kita melanjutkan diskusi ini, Ibu mau bertanya, apa sih yang Sopingi harapkan dapat tercapai dari diskusi kita kali ini? Saya, Bu, inginnya mendapat solusi dari permasalahan saya tadi, Bu, supaya saya nyaman dalam pelajaran tersebut. Oh ya, terus ada lagi? Saya, Bu, bingung mengapa saya diperlakukan tidak adil oleh salah satu guru mata pelajaran tersebut. Kira-kira, Bu, apa yang harus saya lakukan ya, Bu? Nah, sekarang boleh kamu ceritakan ke Ibu, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasa diperlakukan tidak adil lah, Bu, oleh guru tersebut, Bu. Apa yang membuat Sopingi merasa tidak adil dari perlakuan guru tersebut, Nak? Bu, guru tersebut kan membuat les privat. Dan Ya. sebagian besar murid di kelas kami itu mengikuti les privat Bapak Ibu guru tersebut. Kecuali saya lah, Bu, tidak mengikuti. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut setiap masuk selalu menyindir yang tidak mau ikut les privatnya. Oh, begitu. Terus selain tidak nyaman, adakah hal lain yang kamu rasakan? Selain tidak nyaman, Bu, saya merasa bahwa nilai yang diberikannya itu tidak, yang diberikan guru tersebut tidak adil, Bu. Para murid yang ikut les diberikan nilai yang baik, sedangkan saya nilainya lebih rendah. Padahal selama ini kan, Bu, saya dapat nilainya itu tinggi ketika berada di kelas, Bu. Oke, jika Ibu boleh tahu, seperti apa ketidakadilan yang kamu maksudkan itu? Bisa kamu ceritakan lagi? Begini, Bu. Masanya saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan guru dengan benar, saya rasa menurut saya pada waktu ulangan, tapi kenapa ya, Bu? Nilai saya kok masih dapat nilai kecil dibandingkan dengan kawan-kawan saya tadi. Iya ya. Nah, coba kita kembali ke masa-masa yang lalu. Selama ini, kira-kira kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, langkah-langkah apa yang telah kamu ambil kalau menghadapi masalah yang jumpa seperti ini, kira-kira yang bagaimana, Nak? Selama ini saya sih, Bu, sudah rajin belajar. Terus di rumah saya selalu mengulang pelajaran yang dapat dari sekolah, yang misalkan pagi dapat sekolah sampai siang, malamnya saya pelajari lagi. Jadi saya duga pasti bahwa saya mendapat nilai yang kecil karena tidak mengikuti les tadi yang disuruh guru tadi, Bu. Saya perasaan seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Iya. Jadi, apakah kamu pernah mendiskusikannya dengan guru yang bersangkutan?
Kalau itu sih Bu, belum sih Bu. Tapi yang saya lihat sebelum mereka les ini Bu, ikut-ikut les privat yang ibu itu, yang guru tersebut lakukan, saya selalu merasa nilai saya lebih tinggi. Namun setelah mereka ikut dan saya tidak, nilai saya jadi lebih kecil loh Bu. Itulah yang saya lihat Bu. Begitu. Baik. Lalu kesempatan apa kira-kira yang kamu miliki sekarang ini? Ya Bu, sebenarnya tadi saya berdiri di depan ruang guru tadi tuh Bu. Sebenarnya saya ingin menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dengan saya masalah saya ini, tapi saya masih merasa takut gitu Bu. Oh, masih merasa takut. Iya. Apakah guru tersebut pernah marah atau sering marah gitu? Enggak sih Bu, Bapak itu guru tersebut enak sih Bu untuk diajakin belajar. Ketika belajar pun orangnya baik. Kalau di kelas pun memberikan materi baik kok Bu. Kalau begitu, kenapa tidak kamu coba saja? Benar juga ya Bu. Harusnya saya mencoba menanya ya Bu langsung kepada guru tersebut ya Bu ya. Oh gitu ya Bu. Bagus. Nah, setelah kamu nanti bertemu dengan guru itu, kira-kira apa yang kamu mau sampaikan? Bu, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, kemudian saya bertanya, apakah gara-gara saya tidak ikut les ini nilai saya di kelas itu jelek? Selain itu Bu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya itu mendapat nilai yang kecil itu tadi lebih dari kawan saya itu apa? Itu Bu yang saya mau tanyakan kepada guru tersebut. Iya. Bagus. Jadi kamu mau mengkonfirmasi jawabanmu. Nah, selain itu, apa kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin dapat nilai tertinggi walaupun tidak ikut les? Begini Bu, saya sebenarnya dari kelas 7 ya SMP 7 kelas 1 selalu juara kelas Bu. Selain itu saya juga selalu belajar dengan rajin dan mengulang pembelajaran yang saya dapatkan di rumah. Karena setiap dari sekolah, dari rumah saya belajar lagi, saya dapat lagi. Saya juga Bu punya handphone kan Bu yang ada jaringan internetnya, itu yang saya pakai untuk mencari referensi, untuk mencari materi-materi yang saya anggap sulit. Tapi Bu, akhir-akhir ini saya kan ikut lomba Bu MTQ tingkat kabupaten. Jadi saya mengalami kesulitan belajar karena kegiatan latihan itu baca MTQ-nya itu Bu, saya harus ke ibu kota kecamatan karena gurunya langsung di ke kecamatan, karena itulah yang saya harus bolak-balik ke kecamatan untuk mengikuti untuk belajar MTQ ini Bu, untuk tingkat ke kabupatennya Bu. Jadi apakah hal tersebut mempengaruhi proses belajarmu? Sepertinya iya Bu, saya merasa jadi kurang maksimal karena udah capek kan Bu dalam belajar, karena saya harus di rumah sampai rumah yang segitu jauhnya dari sekolah saya sampai dari rumah saya sampai ke tempat perlombaan itu agak jauh, jadi sampai rumah saya jadi lelah, jadi terakhir kurang belajar, jadi minatnya menurun Bu, kurang belajarnya gitu Bu. Oke, jadi coba kamu pikirkan sekarang, kira-kira pengaruh kesibukanmu belakangan ini ada enggak pengaruhnya dengan nilai dan prestasimu belakangan? Gini lah ya Bu, saya tetap sebenarnya lomba ini itu sudah menjadi kemauan saya Bu. Saya itu sebenarnya ingin juga Bu berlatih menjadi pemenang MTQ tingkat kecamatan, tingkat kabupaten. Karena itu juga cita-cita. Ini cita saya dari dulu Bu, ingin ikut lomba MTQ sampai tingkat kabupaten. Sama ini kan sampai tingkat desa menang, alhamdulillah sampai ke tingkat kecamatan kalah. Ini alhamdulillah dari tingkat kecamatan menang Bu. Saya ingin jadi tingkat kabupaten. Orang tua saya juga mendukung sebenarnya Bu. Bagus sekali. Nah, jadi coba ada lagi tidak kira-kira yang bisa kamu lakukan? Kalau yang saya lakukan Bu untuk ikut les, saya rasa saya tidak bisa Bu, karena saya tidak punya waktu yang cukup untuk mengikuti les tersebut. Tapi saya rasanya Bu, saya bisa meminta bantuan Indra kayaknya Bu. Dia Indra itu satu kelas satu bangku saya Bu. Dia memang ikut les privat.
ikut les privat sama guru tersebut. Si Indra ini Bu, dia teman baik saya sih Bu. Nanti kalau saya minta apa-apa selalu dikasih Bu. Jadi kira-kira bisa nggak Bu saya minta bantuan dan minta bantuan sama Indra tersebut kalau Indra tersebut bersedia membantu saya Bu? Oh ya bisa saja, tentu boleh sekali. Nah, coba selanjutnya, kamu tadi sudah memaparkan panjang lebar. Kira-kira kamu sudah bisa merumuskan apa rencanamu dalam mencapai tujuan dan keinginanmu? Ada berapa Bu ya? Yang pertama tadi saya saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut ya Bu. Kok saya akan mengkonfirmasi Iya, bagus. dengan guru Benar. tersebut. Terus yang kedua Ya. tadi saya akan mengkonfirmasi jawaban saya tadi kenapa nilainya ulangan saya tadi mengapa nilainya rendah kan gitu ya Bu. Terus yang selanjutnya Bu, saya akan membuat jadwal kira-kira seperti itulah Bu ya, kegiatan untuk mengantar kegiatan belajar dan belajar saya. Jadi misalnya ini latihan, misalnya Iya. jam sekian nanti jam sekian saya harus belajar gitu ya Bu ya. Kira-kira saya akan membuat Iya. jadwal gitu ya Bu ya. Saya juga akan meminta Iya. yang terakhir Bu, saya akan minta bantuan si Indra Bu, teman dekat saya tadi. Nah, saya rasa dia mau membantu saya. Itu mungkin Bu yang akan saya buat Bu. Bagus sekali. Ibu sangat suka rencana kamu itu, Sopingi. Nah, lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Besok pagi Bu, ini rencana saya akan memberanikan diri saya Bu. Saya akan jumpain guru tersebut. Selain itu, mulai besok juga Bu, saya akan membuat jadwal. Jadi saya buat jadwal Bu di kegiatan saya itu untuk mengatur jam saya belajar pelajaran sama belajar MTQ Bu. Itu yang akan saya lakukan Bu, rencana saya. Bagus sekali. Nah, lalu siapa yang kamu mintai bantuan nanti untuk menjalankan komitmenmu itu? Yang pertama pasti saya nanti konsultasi sama Ibu juga ya. Saya akan meminta Oke, bantuan iya. Ibu. Terus yang selanjutnya Beres. sama si Indra juga Bu, saya akan minta temani Indra Bu untuk Boleh, menemui boleh, guru iya. tersebut Bu. Selain itu juga Oke, saya iya, meminta bantuannya untuk belajar saya Bu, karena kan dia ikut les. Jadi setelah ikut les dia, Iya. saya minta ajari dia gitu Bu. Oke, nah sepertinya itu sudah sangat baik untuk kamu. Ibu yakin kamu pasti bisa meraih kembali nilaimu dalam pelajaran itu. Oh baik Bu, terima kasih banyak lah Bu. Saya merasa meluangkan, saya sudah merasa keluar unek-unek saya Bu. Saya bicarakan sama Ibu dan saya merasa Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Saya akan merasa terima kasih sekali sama Ibu ya. Jadi saya mempunyai solusi dari permasalahan saya Bu. Jadi kira-kira Iya. karena Bel udah mau masuk Bu, saya izin masuk dulu ke kelas ya Bu ya. Iya, sama-sama Sopingi. Ibu juga terima kasih ya. Ibu juga akan ngajar nih di kelas lain. Nanti Iya. sampai ketemu ya. Iya, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sekarang adapun komentar atau tanggapan dari hasil coaching pada kasus 2, yaitu yang pertama pada langkah tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Tujuan dari coaching pada kasus 2 ini sudah terlihat jelas, di mana tujuan coaching ini yaitu coach mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi coachee, yaitu Ibu Leli sebagai coach yaitu bersedia membantu dengan cara yaitu menggali potensi-potensi yang ada pada coachee agar dirinya mampu menyelesaikan masalahnya. Pada tahap yang kedua, identifikasi yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee. Pada langkah identifikasi, coach memberikan banyak pertanyaan yang bersifat terbuka, kemudian menggali potensi coachee, mulai dari menanyakan apa yang dirasakan coachee, sehingga coachee menceritakan rasa ketidaknyamanannya timbul karena sering disindir tidak les, sering diperlakukan tidak adil karena coachee tidak les. Kemudian coachee merasa bahwa selama ini dia selalu mendapatkan nilai tinggi. Kenapa pada saat dia tidak les nilainya jadi rendah? Atau karena jadwalnya begitu padat mengikuti lomba MTQ. Dari
pernyataan Koci sudah nampak, Koci mampu menggali potensi yang ada pada Koci. Dari pertanyaan coach sudah nampak, Koci mampu menggali potensi yang ada pada Koci. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Pada tahap rencana aksi, coach memberikan pertanyaan yang menimbulkan ide Koci untuk menyelesaikan masalahnya. Di antaranya yaitu Koci itu mampu menyampaikan bahwa dia akan bertanya kepada guru tersebut apakah nilai Koci itu rendah karena tidak mengikuti les. Kemudian langkah berikutnya, Koci itu akan menemui guru mata pelajaran tersebut untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan si Koci. Baru yang berikutnya, selain itu, Koci juga mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang diberikan dan akan membuat jadwal agar nilainya tidak menurun lagi. Terima kasih. Hei sahabat, jangan kau menyerah atas keterbatasan yang kau alami. Hidup bukan untuk sendiri, kita bagi untuk sesama. Kita akan masuk ke kasus 3, di mana kasus 3 tersebut rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan terhadap hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyingkapinya? Yang berperan dalam hal ini adalah Coach Dian Pratiwi, Koci Leli Endahrini, dan pengamat adalah Muhammad Sopingi. Berikut adalah praktek Koci yang akan dilaksanakan. Halo Bu Leli, apa kabar? Kabar baik Bu Dian. Bu Dian, ada waktu nggak? Saya mau cerita loh Bu. Oh, boleh? Cerita apa ya Bu? Jadi penasaran ini. Gini Bu, hari Senin yang lalu saya disupervisi oleh pengawas. Terus? Nah, setelah disupervisi, saya mendapat teguran dari pengawas karena pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh, begitu. Jadi, Iya, kira-kira tujuan kita berdiskusi ini apa yang Ibu harapkan? saya ingin mencari solusi loh Bu. Bagaimana cara saya untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa cara saya mengajar, media yang saya gunakan kan tidak mesti buku teks. Iya. Karena anak-anak akan bosan kan Bu, kalau selalu harus menggunakan buku teks saja. Jadi saya selalu modifikasi cara mengajar saya dengan menggunakan video, belajar di luar kelas, PPT. PPT saya pun berasal dari rangkuman beberapa buku teks. Wah, itu sangat bagus Bu Leli. Saya mau tanya kepada Ibu, bagaimana cara Ibu menyampaikan kepada pengawas ketika Ibu ditanya, mengapa tidak menggunakan buku teks? Ya, saya katakan kalau saya mengajar tetap mengacu kok pada kurikulum meskipun tidak menggunakan buku teks, seperti itu Bu Dian. Oh, begitu Bu. Ibu sebenarnya sudah memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah sebagai media pembelajaran Ibu. Ibu sudah menjadi guru yang kreatif loh dan inovatif. Selama ini, apakah ada kendala? Selain itu, saya merasa nyaman-nyaman aja Bu. Saya tidak merasa ada kendala dalam mengajar. Bahkan
saya selalu menyiapkan media pembelajaran mau dari internet atau sumber lainnya. Bahkan berasal juga dari buku teks yang saya tuangkan ke dalam PPT supaya kan Bu tampilannya lebih menarik. Iya. Jadi siswa lebih semangat lagi mengikuti pelajaran saya. Oh, terus bagaimana respon pengawas ya Bu ya setelah Ibu menyampaikan alasan itu? Pengawas bersikeras Bu, saya harus tetap menggunakan buku teks. Tapi saya juga berusaha dong mempertahankan pendapat saya karena menurut saya apa yang sudah saya lakukan itu sudah benar seperti itu Bu. Oh, lalu apa yang terjadi? Ya itu tadi Bu, pengawasnya langsung diam. Lalu raut wajahnya langsung berbeda lah Bu dari sebelumnya. Dan saya rasa kemudian pengawasnya akhirnya melaporkan saya kepada kepala sekolah. Oh, begitu. Terus apa reaksi kepala sekolah ya Bu ya? Ya saya langsung dipanggil memang Bu. Lalu kepala sekolah langsung menegur saya dan memerintahkan saya untuk menggunakan buku teks itu. Sepertinya kepala sekolah marah juga lah Bu sama saya. Jadi kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk meluruskan kesalahpahaman itu Bu? Iya ya, bagaimana ya? Sepertinya saya harus menemui kepala sekolah deh dan pengawas untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan kepada kepala sekolah Bu? Ya, saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah jika saya sudah menyinggung perasaan pengawas tadi, Bu. Oke, jadi selain meminta maaf kepada kepala sekolah, apa lagi yang bisa Ibu lakukan, Bu? Selain meminta maaf kepada kepala sekolah, sepertinya saya akan meminta maaf juga kepada Pak pengawasnya dan tetap saya gunakan lah Bu buku teks itu, lagi pula memang sudah disediakan ya kan Bu dengan sekolah, tapi nanti mungkin akan saya padukan Bu dengan media pembelajaran yang sudah saya siapkan, jadi kan lebih kaya lagi ya Bu ya. Iya, oh bagus itu Bu. Ibu sudah menyadari apa yang Ibu sudah katakan kepada pengawas itu tidak tepat ya kan. Jadi strategi apa yang Ibu buat untuk minta maaf ya Bu ya? Jadi kayaknya untuk tahap awal saya jumpai dulu kepala sekolah ya Bu ya. Saya Iya, jumpai dulu, terus saya bercerita dulu, Ya. meminta maaf dulu lah dengan Bapak Kepala Sekolah. Mana tahu gara-gara ditegur pengawas dia pun jadi malu ya Bu. Iya. Lalu setelah itu saya kayaknya minta tolong lah kepada Bapak Kepala Sekolah untuk mendampingi saya menjumpai pengawas untuk dapat bertemu langsung dan meminta maaf sama Bapak tersebut. Bagus Bu. Jadi menurut Ibu, tindakan yang Ibu lakukan itu apakah sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Saya berharap kepala sekolah dan pengawas mau sih memaafkan saya, dan saya yakin deh saya tidak akan mengulanginya lagi. Syukurlah Bu. Kira-kira kalau tindakan Ibu itu belum berhasil, apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi hambatan itu? Gimana ya Bu, kalau tidak berhasil berarti saya akan tetap berusaha Bu melakukannya. Bila perlu saya juga akan minta bantuan dari guru-guru lain untuk menyampaikan kepada kepala sekolah. Saya rasa guru-guru juga akan mendukung saya untuk meminta maaf kepada mereka. Menurut Ibu bagaimana? Baik itu Bu, semoga berhasil. Dan bagaimana Ibu menjalankan komitmen yang sudah kita buat ini Bu? Saya akan melaksanakan komitmen yang sudah kita bicarakan ini dan mudah-mudahan berjalan lancar lah Bu, sehingga apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita pada hari ini bisa berjalan, bisa lancar, bisa selesai Bu masalah saya. Terus siapa lagi Bu yang bisa membantu Bu?
Ya, yang pastinya ibu lah, ya kan? Karena ibu kan teman saya bicara, saya selalu curhat dengan ibu. Boleh ya bu ya? Oh, boleh dong, sudah pasti. Nah, dan tentunya lain, guru-guru lain lah, iya guru-guru lain. insya Allah Bu, saya siap. Kalau tujuan Ibu baik, apa sih Bu yang tidak saya bantu untuk Ibu? Oke, terima kasih lah ya Bu Dian mau mendengarkan masalah saya sehingga saya pun dapat solusi, pikiran saya pun jadi lebih tenang, jadi gak jadi beban lagi. Terima kasih ya Bu Dian ya. Iya Bu Leli sama-sama. Semoga sukses ya Bu. Oh ya Bu, saya mau masuk kelas ini Bu. Oh iya, saya juga Bu sama sama Bu. Iya, marilah Bu, yuk kita Iya, masuk ke kelas. iya Bu, Terima iya. kasih ya Bu Dian ya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Leli dan Bu Dian yang sudah mempraktikkan coaching kasus ketiga, di mana kasus ini salah satu guru setelah selesai disupervisi mendapat teguran dari kepala sekolah karena merasa tidak memakai buku teks gitu ya. Jadi yang saya amati tadi dari hasil coaching tadi, dari segi tujuan, saya lihat tadi coach sudah menyampaikan tujuannya kepada coach ya. Coach sudah menyampaikan tujuannya kepada coach karena tadi pada saat Bu Dian tadi sebagai coach bertanya apa tujuan kita berdiskusi ini Bu Leli kan kita tadi kan itu berarti sudah menyampaikan apa yang akan ditujukan atau tujuan dari coaching ini tadi. Itu menurut saya sudah sesuai, sudah diutarakan pada praktek coaching ini. Selanjutnya diidentifikasi masalah. Tadi Bu Dian sebagai coach itu sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali apa yang sudah dialami Bu Leli dan yang akhirnya tadi Bu Leli merasa oh yang pertama tadi besar kepala, oh aku sudah seperti ini, jadi merasa oh ya ada rupanya kesalahan tersendiri ketika dia berbicara mungkin kepada tadi pengawas tadi atau ke kepala sekolah itu ada mungkin yang tersinggung pengawas. Jadi dengan pertanyaan Bu Dian tadi coach menggali secara terus-menerus apa Bu Leli, jadi Bu Leli merasa oh iya rupanya ada juga kesalahan saya mungkin pada saat mengucapkan atau berbicara di pengawas tadi. Jadi Bu Lelinya di sini berkat galian dari atau pertanyaan Bu Dian tadi merasa teridentifikasi permasalahannya seperti itu. Mungkin itu yang sudah saya gali dari sini, yang saya terkata tadi dari apa yang dipraktekkan tadi. Terus di rencana aksi, saya lihat tadi dari pertanyaan Bu Dian sebagai coach itu mengarahkan Bu Leli untuk membuat apa tindakan-tindakan yang akan dilakukan dari permasalahan ini secara dengan cara sendirinya. Bu Leli merasa, oh iyalah Bu, saya akan meminta maaf katanya tadi kan. Terus saya akan meminta bantuan kepala sekolah meminta maaf ke pengawas. Terus saya minta bantuan kepada Bu Dian tadi kan, guru-guru. Nah, itu dia membuat rencana aksinya seperti itu. Sudah dengan sendirinya Bu Leli tadi sebagai kunci. Oh, aku nanti seperti ini. Jadi kan saya rasa rencana aksinya itu ada, sudah ada akan yang mau dilaksanakan. Saya rasa sudah ada praktik di kunci tadi Ibu sudah mengarah ke rencana aksinya. Terus selanjutnya yang terakhir tanggung jawab. Tadi saya rasa tadi Bu Dian sebagai coach sudah menanyakan komitmen dari apa yang akan dilakukan Bu Leli sebagai coach untuk melakukan tindakan dari aksinya tadi. Begitu juga dia telah apa saja misalkan bantuan siapa yang mau disampaikan tadi Bu Dian juga menyatakan sebagai coach meminta bantuan siapa aja sudah juga disampaikan untuk menyampaikan untuk melaksanakan komitmen yang setelah dilakukannya. Terus sebenarnya tadi sedikit lagi Bu Dian sama Bu Leli bisa juga tadi ditambahin untuk tanggung jawab itu besok lah kira-kira besok rencana saya akan melakukan ini. Jadi tindak lanjutnya itu nampak
tadi kan sampai mungkin tadi karena keburu bel mau masuk mungkin ya. Jadi kalau bisa ditambah lagi tadi, oh rencananya itu nampak kapan dilaksanakan? Apakah besok atau gimana gitu. Jadi biar ada juga nanti tindak lanjutnya dari kegiatan itu tadi. Mungkin gitu. Nanti di percakapan bisa juga ditambah, oh gimana kalau kita saya besok saya akan menjumpai, nah gitu. Jadi tindakan aksinya itu sebagai komitmennya itu nampak di tanggung jawabnya untuk melaksanakannya. Mungkin itu saja dari saya secara keseluruhan. Sudah bagus, sudah mencapai semua kriteria dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Mungkin itu saja kepada Bu Dian dan Bu Leli. Terima kasih. Terima kasih Pak Sopingi.